Pada mulanya, Allah berfirman kepada Yunus bin Amittai, seorang nabi dari Israel, untuk pergi ke kota besar Niniwe, ibu kota bangsa Asyur, dan menyerukan pertobatan kepada mereka karena kejahatan mereka telah naik ke hadapan Tuhan. Namun Yunus tidak mau menuruti perintah itu, sebab ia tahu bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia tidak ingin bangsa yang jahat itu diampuni. Maka Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan dengan berlayar ke arah berlawanan, menuju Tarsis. Ia turun ke pelabuhan Yafa atau disebut Yoppa dan membayar ongkos sebuah kapal menuju Tarsis. Tetapi ketika kapal itu berlayar jauh ke laut, Tuhan mengirimkan angin ribut yang dahsyat, hingga kapal itu hampir hancur. Para pelaut ketakutan dan masing-masing berseru kepada dewa mereka, sementara Yunus tertidur lelap di bagian bawah kapal. Nahoda membangunkannya dan berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, supaya ia berkenan menolong kita." Kemudian para pelaut membuang undi untuk mengetahui siapa penyebab malapetaka ini, dan undi itu jatuh kepada Yunus. Maka mereka bertanya kepadanya, dan Yunus mengakui, "Akulah orang Ibrani, aku menyembah Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan laut. Aku melarikan diri dari hadapannya." Ketika mereka mendengar itu, mereka semakin takut dan bertanya apa yang harus dilakukan. Yunus berkata, "Angkatlah aku dan campakkan aku ke laut, maka laut akan menjadi tenang." Walau enggan, akhirnya para pelaut mengangkat Yunus dan melemparkannya ke laut, dan seketika itu juga badai pun reda. Mereka menjadi sangat takut kepada Tuhan, mempersembahkan korban dan bernazar kepadanya. Lalu Tuhan menyediakan seekor ikan besar yang menelan Yunus. Di dalam perut ikan itu, Yunus berdoa kepada Allahnya dari kedalaman laut. Ia menyesali ketidaktaatannya dan bersyukur karena masih hidup. Dalam doanya ia berkata, "Aku berseru kepada Tuhan dalam kesusahanku, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan engkau mendengar suaraku." Setelah 3 hari dan 3 malam di dalam perut ikan, Tuhan memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Setelah itu, Tuhan berfirman sekali lagi, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe dan sampaikanlah kepada mereka seruan yang kusampaikan kepadamu." Kali ini Yunus taat. Ia pergi ke Niniwe, kota yang sangat besar yang memerlukan 3 hari perjalanan untuk dilalui. Yunus berjalan 1 hari perjalanan dan berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggangbalikan." Orang-orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka berpuasa, mengenakan kain kabung, dari yang besar sampai yang kecil. Bahkan ketika kabar itu sampai kepada Raja Niniwe, ia bangun dari tahtanya, menanggalkan jubahnya, mengenakan kain kabung, dan duduk di abu. Ia mengumumkan supaya semua orang dan hewan berpuasa serta berseru sungguh-sungguh kepada Allah, meninggalkan kejahatan dan kekerasan tangan mereka. Melihat pertobatan mereka, Allah menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya, dan ia tidak jadi melakukannya. Namun hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, dan ia marah kepada Tuhan. Ia berdoa dan berkata, "Bukankah telah kukatakan sejak di negeriku bahwa Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia? Itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis. Lebih baik aku mati daripada hidup." Tuhan bertanya, "Apakah engkau patut marah?" Yunus keluar dari kota dan duduk di sebelah timur, membuat sebuah pondok kecil untuk melihat apa yang akan terjadi atas kota itu. Maka Tuhan menumbuhkan sebatang pohon jarak di atas Yunus untuk menaungi kepalanya dan menyegarkan hatinya. Yunus bersukacita karena pohon itu. Tetapi keesokan harinya Allah mengutus seekor ulat yang memakan pohon jarak itu hingga layu. Lalu ketika matahari terbit, Tuhan mengirim angin timur yang panas,
dan matahari menyengat kepala Yunus hingga ia hampir pingsan. Ia berkata lagi, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Tuhan berfirman kepadanya, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, padahal engkau tidak menanamnya dan tidak menumbuhkannya. Ia tumbuh semalam dan binasa semalam. Tidakkah aku akan sayang kepada Niniwe, kota besar itu, yang di dalamnya ada lebih dari 120.000 orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, serta banyak hewan?" Demikianlah kisah Nabi Yunus, yang mengajarkan bahwa kasih dan belas kasihan Allah menjangkau semua bangsa, bahkan kepada mereka yang dianggap musuh, dan bahwa ketaatan kepada kehendak Tuhan membawa keselamatan. Nantikan video animasi cerita Alkitab menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati.